Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Adani kritik aktivitas transfer Inter, strateginya tidak jelas. Mantan bek Inter Milan, Daniele Adani, melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas transfer mantan klubnya pada musim panas ini. Meski mengakui kualitas para pemain yang didatangkan, Adani menilai bahwa strategi transfer Nerazzurri tidak sepenuhnya jelas. Berbicara kepada Sport Mediaset via FC Inter 1908, Adani menyebut bahwa Inter Milan memang berhasil memperkuat skuad, namun pola rekrutmen mereka sulit dipahami, bahkan bagi para tifosi. Meski demikian, Adani menilai pendekatan Inter membingungkan. Bursa transfer Inter sulit dipahami. Satu saat mereka mengejar seorang pemain, lalu tiba-tiba yang datang berbeda. Ujar Adani, mereka mengincar bek yang akhirnya pergi ke Liverpool. Sambungnya, merujuk pada Giovanni Leoni, lalu tidak ada yang datang. Mereka mengincar Lokman, tapi kemudian mereka merekrut gelandang. Resmi, Benjamin Pavard gabung Marseille dengan status pinjaman. Inter Milan mengumumkan bahwa Benjamin Pavard resmi bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Inter mengonfirmasi bahwa Pavard telah meninggalkan klub dalam pernyataan resmi di laman utama, tulis pengumuman Nerazzurri. Transfer ini diselesaikan pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Bek asal Prancis itu bergabung dengan Inter dari Bayern Munich pada musim panas lalu dan langsung menjadi bagian penting dalam formasi 3 bek. Namun, masalah kebugaran serta kemunculan Jan Bisek membuat Pavard tidak selalu mendapat peran utama. Dalam 2 musim terakhir bersama Inter, ia hanya mencatat 23 penampilan setiap musimnya. Gianluca Di Marzio mengatakan Inter akan mendapat 2,5 juta euro dari biaya pinjaman dan tim Prancis memiliki opsi tebus senilai 15 juta euro, tidak ada kewajiban, dan tidak menutup kemungkinan Pavard kembali ke Inter karena musim depan tampaknya Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi kontraknya tidak diperpanjang. Resmi jual Mehdi Taremi ke Olympiakos, Inter Milan untung besar. Inter Milan secara resmi mengumumkan penjualan Mehdi Taremi ke Olympiakos. Nerazzurri mengantongi keuntungan besar dari penjualan pemain asal Iran tersebut. Inter Milan telah secara resmi mengumumkan penjualan penyerang Mehdi Taremi ke klub raksasa Yunani, Olympiakos. Keputusan ini diambil setelah Taremi gagal memberikan dampak signifikan sejak kedatangannya musim lalu. Inter akan menerima biaya transfer sekitar 2,5 juta euro dari kesepakatan ini. Meski terbilang kecil, penjualan ini merupakan keuntungan murni bagi Nerazzurri, mengingat mereka merekrut Taremi dengan status bebas transfer dari Porto. Selain biaya transfer, Inter juga akan menghemat biaya gaji. Laporan dari Calcio e Finanza menyebutkan bahwa kepindahan Taremi akan menghemat sekitar 4,62 juta euro dari total gaji kotor, yang seharusnya dibayarkan untuk sisa kontrak sang pemain. Dengan demikian, nilai total keuntungan yang didapat Inter dari transfer ini diperkirakan mencapai sekitar 9 juta euro, termasuk biaya transfer dan penghematan gaji. Angka tersebut sangat berarti bagi neraca keuangan klub. Galatasaray bidik Hakan Calhanoglu, Inter Milan siap lepas. Rumor kepulangan Hakan Calhanoglu ke Turki kembali mencuat. Gelandang Inter Milan itu disebut masuk dalam radar klub besar asal Turkiye, Galatasaray, yang masih berupaya merekrut pemain bintang di sisa bursa transfer musim panas. Menurut laporan jurnalis Sky Sports, Florian Plettenberg, negosiasi antara Galatasaray dan Inter Milan memang berjalan alot, tetapi pintu masih terbuka. Pasalnya, bursa transfer untuk Liga Turkiye baru akan ditutup pada tanggal 12 September yang mana memberi waktu lebih panjang dibanding negara Eropa lainnya. Calhanoglu sendiri sempat mengalami momen sulit di musim panas ini. Ia sempat mendapat kritik keras dari kapten sekaligus penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, usai tersingkir dari babak 16 besar FIFA Club World Cup. Meski keduanya akhirnya berdamai, isu Calhanoglu yang akan hengkang tetap berhembus.
Resmi, Inter pinjam Manuel Akanji dari Manchester City. Inter Milan resmi mengumumkan perekrutan bek Manchester City, Manuel Akanji. Dengan status pinjaman, klub menyatakan bahwa kesepakatan ini memiliki opsi pembelian yang dapat berubah menjadi kewajiban, di bawah kondisi tertentu. Inter telah menyelesaikan perekrutan Manuel Akanji dengan status pinjaman, dan opsi pembelian, bunyi pernyataan resmi klub. Gianluca Di Marzio mengabarkan biaya kesepakatan secara total bisa mencapai 16 juta euro. Inter membayar biaya pinjaman awal sekitar 1 juta euro untuk pinjaman, dengan opsi pembelian 15 juta euro yang akan menjadi kewajiban hanya jika Inter menjuarai Serie A atau Akanji memainkan 50% dari keseluruhan pertandingan Inter, tulis laporan pakar transfer. Kesepakatan ini terkonfirmasi setelah kontrak pemain asal Swiss itu tercatat di situs resmi Serie A. Akanji tetap akan menerima gaji 6 juta euro per musim, namun dengan sebagian dari gaji masih dibayarkan oleh Manchester City. Manajemen Inter Milan yakin, Cifu mampu pulihkan performa tim. Inter Milan menegaskan dukungan penuh mereka kepada pelatih baru Christian Cifu, meski perjalanan awal di Serie A musim ini tidak mulus. Manajemen Nerazzurri tetap percaya bahwa sang juru taktik asal Rumania adalah pilihan tepat untuk proyek jangka panjang klub. Kekalahan mengejutkan dari Udinese sempat memicu sorotan publik terhadap keputusan manajemen menggantikan Simone Inzaghi dengan Cifu. Namun, menurut laporan Gazzetta dello Sport via FC Internews, jajaran petinggi klub sama sekali tidak terguncang oleh hasil tersebut. Mereka tetap yakin Cifu mampu menemukan keseimbangan permainan, dan membawa Inter kembali ke jalur kemenangan. Manajemen bahkan melihat kekalahan ini sebagai bagian dari proses adaptasi, bukan tanda kegagalan. Manuel Akanji, memilih Inter, pilihan mudah, tim terbaik di Italia. Manuel Akanji resmi bergabung dengan Inter pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Dalam wawancara eksklusif bersama Inter TV, bek asal Swiss itu mengungkapkan perasaannya usai menjadi bagian dari Nerazzurri. Bagi saya, Inter adalah salah satu klub terbesar di Italia dan di dunia, seperti yang sudah mereka buktikan dalam beberapa tahun terakhir. Sangat mudah bagi saya memilih datang ke sini, ujar Akanji. Pemain berusia 30 tahun itu juga menyoroti fleksibilitasnya di lini belakang. Saya bisa bermain di semua posisi dalam formasi 3 back, dan juga pernah bermain di tengah untuk Swiss. Saya bisa mengisi beberapa posisi, tetapi tentu keputusan ada di tangan pelatih, jelasnya. Akanji menegaskan ambisinya bersama Inter di kompetisi besar. Inter sudah menunjukkan mampu mencapai final penting, saya berharap kami bisa ke final lagi, dan kali ini memenangkannya. 2 tahun lalu saya sudah bertemu di final, dan sekarang saya berharap Inter yang menang, ungkapnya. Bek asal Swiss itu juga membicarakan tantangan baru di Serie A, ini akan berbeda dengan Liga Inggris, dan Bundesliga juga berbeda. Saya sudah menonton banyak pertandingan Serie A, saya mengenal tim-tim di liga ini, saya sangat menyukai liga ini. Itu salah satu alasan saya datang ke sini. Saya tidak sabar bertemu pelatih, dan belajar cara bermain kami. Saya benar-benar menantikan itu, katanya. Inter gagal penuhi semua kebutuhan di bursa transfer musim panas. Inter Milan merampungkan 5 perekrutan pada bursa transfer musim panas, untuk memperkuat skuad asuhan Christian Cifu. Menurut Corriere della Sera, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menutup seluruh kekurangan tim. Manuel Akanji, Andi Diouf, Petar Sucic, Ange Yoan Boni, dan Luis Henrique telah menandatangani kontrak di San Siro, tulis laporan tersebut. Meski aktif, Inter gagal merekrut target utama mereka, Ademola Lookman, dari Atalanta. La Dea berhasil terus menolak tawaran Nerazzurri meski pengejaran dilakukan tanpa henti, ungkap laporan. Kegagalan ini membuat lini serang Inter dinilai masih kehilangan sosok tambahan, yang diinginkan Cifu. Selain Lookman, Inter juga berusaha mendatangkan Manu Kone dari AS Roma untuk memperkuat lini tengah.
Namun, Giallorossi menolak melepas gelandang asal Prancis itu sehingga Inter beralih kepada Diouf, tulis media Italia. Masih menjadi tanda tanya apakah mantan pemain Lens tersebut mampu beradaptasi dengan cepat di Serie A.